Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sejarah konsep, dasar, dan objek kajian semantik untuk mengerjakan ujian tengah semester untuk memenuhi mata kuliah semantik yang diampu oleh Ibu Siti. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita langsung membahas ke rumusan permasalahannya. Perkenalkan, nama saya Fadlian Andarizal dengan NIM A1J2240442 dari ruang R002. Langsung saja kita masuk ke pendahuluannya terlebih dahulu. Nah, di pendahuluannya ada tentang membahas bidang penting dari studi linguistik adalah semantik. Said di 2016 menyatakan bahwa semantik mencakup tidak hanya makna, tetapi juga bagaimana makna kata dapat berubah berdasarkan konteks penggunaan. Oleh karena itu, pemahaman semantik memungkinkan interpretasi pesan yang lebih akurat. Pemahaman tentang semantik semakin penting untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat muncul akibat interpretasi makna yang berbeda dalam dunia yang semakin global. Semantik telah mengalami banyak perubahan sejak awal linguistik. Nah, kita lanjut ke latar belakang, yaitu pada abad ke-20, penelitian semantik kontemporer baru mulai mendapat perhatian yang lebih besar, terutama dengan munculnya teori-teori baru yang mempelajari berbagai bagian makna dan bahasa. Penelitian semantik sekarang mencakup aspek psikologis dan sosial yang mempengaruhi pemahaman dan penggunaan makna dalam komunikasi sehari-hari. Bukan hanya analisis linguistik. Nah, lanjut ke pengertian semantik. Semantikos adalah kata Yunani yang berarti makna atau menandakan semantik, biasanya didefinisikan sebagai penelitian tentang makna dan bahasa. Makna leksikal, makna gramatikal, dan makna kontekstual adalah bagian dari semantik. Menurut Woodford dan Halsey tahun 1983, yang pertama ada semantik dalam bahasa Yunani dan Latin. Filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles pernah membahas konsep makna. Plato sendiri sering mengaitkan makna dengan ide-ide yang lebih tinggi dalam dialognya. Nah, sedangkan untuk Aristoteles sendiri lebih menekankan pada hubungan antara kata dan objek di dunia nyata. Selanjutnya, yang nomor 2 yaitu pemikiran para filsuf tentang makna. Pemikiran tentang makna berkembang pada abad pertengahan, terutama dengan munculnya pemikir seperti Thomas Aquinas yang menggabungkan teori
Aristoteles dengan ajaran Kristen. Aquinas menekankan betapa pentingnya memahami teks suci. Yang ketiga adalah perkembangan semantik di abad ke-20. Semantik berkembang pesat selama abad ke-20, terutama dengan munculnya aliran strukturalisme yang dipimpin oleh Ferdinand de Saussure. Saussure membuat konsep language dan parole yang menekankan betapa pentingnya sistem bahasa untuk memahami makna. Selanjutnya ada tokoh yang penting dalam ilmu semantik. Nah, ini dia 3 tokoh yang penting dalam ilmu semantik. Nah, yang pertama ada Ferdinand de Saussure. Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern dan memberikan kontribusi besar dalam pengembangan semantik. Nah, yang kedua ada Charles Ogden dan Ivor Armstrong Richard. Ogden dan Richard dikenal dengan model semantik mereka yang dikenal sebagai semantic triangle. Nah, yang ketiga yaitu Noam Chomsky. Nah, Chomsky membawa perspektif baru dalam ilmu semantik melalui teori tentang generative grammar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kajian semantik dalam linguistik. Yang pertama ada semantik dalam pengajaran bahasa. Metode pengajaran yang efektif sering kali melibatkan penggunaan konteks dan contoh nyata untuk mengajarkan makna. Misalnya, menggunakan gambar atau situasi nyata dapat membantu siswa memahami makna kontekstual dari kata-kata. Nah, yang kedua ada aplikasi semantik dalam teknologi bahasa. Teknologi bahasa seperti pemrosesan bahasa alami dan penerjemahan mesin adalah beberapa contoh aplikasi semantik. Teknologi dapat menjadi lebih akurat dalam menganalisis dan menghasilkan teks dengan memahami makna. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah semantik adalah bidang linguistik yang sangat penting karena membantu pemahaman kita tentang makna
dan cara komunikasi dilakukan. Kita dapat melihat bagaimana makna telah menjadi subjek utama studi bahasa dari zaman kuno hingga ke zaman modern. Dengan memahami unsur-unsur semantik, jenis makna, dan hubungannya dengan bidang lain, kita dapat menghargai kompleksitas makna dalam bahasa. Selain itu, masalah seperti ambiguitas dan perubahan makna menunjukkan bahwa penelitian semantik masih sangat penting dan relevan. Nah, baiklah, mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.